Halo, nama saya Dutra Poltak Pasaribu. Saya salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode belajar daring. Beberapa waktu lalu kita menyaksikan berita-berita dari berbagai media tentang merebaknya wabah virus corona di Wuhan, di Tiongkok, atau negara-negara besar lainnya. Begitu besarnya pengaruh jahat dari virus ini, mengakibatkan beberapa negara besar melakukan lockdown sebagai upaya menghentikan penyebaran virus yang dikenal dengan nama virus COVID-19. Tanpa kita sadari, apa yang selama ini kita saksikan melalui media telah merebak ke negara kita. Bukan hanya di ibu kota, bahkan di daerah-daerah terpencil juga sudah terkenal. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, pemerintah telah melakukan upaya preventif untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran virus tersebut. Kebijakan oleh pemerintah yaitu dengan menerapkan social distancing atau menjaga jarak interaksi terhadap beberapa orang atau tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Langkah-langkah ini telah disosialisasikan oleh pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk antisipasi meluasnya penyebaran virus COVID-19 dan sebagai upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona tersebut. Akibatnya, kebijakan supaya preventif tersebut memiliki beberapa implikasi pada berbagai bidang, khususnya pada bidang pendidikan. Dengan adanya kebijakan pembatasan pergerakan setiap orang di luar rumah dan berkumpul dalam jumlah yang banyak, memicu perubahan pada strategi dan metode pembelajaran di kelas. Tidak ada lagi pembelajaran di kelas saat ini hingga beberapa waktu ke depan yang belum bisa dipastikan. Sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi sudah menghentikan aktivitas di dalam kampus atau di dalam sekolah atau di dalam ruangan untuk berkumpul mengikuti pelajaran tersebut. Kita juga perlu tahu bahwa pemerintah sudah melakukan social distancing ini untuk menghentikan penyebaran tersebut, dan juga banyak keluhan-keluhan yang saat ini mahasiswa-siswi yang keberatan akan, sebenarnya bukan keberatan sih, cuman mereka terlalu terbeban akibat pembelajaran yang kurang efektif seperti ini. Ada juga yang menganggap pembelajaran ini efektif. Mereka mempunyai beberapa pikiran terhadap pembelajaran metode ini. Saya akan membahas dua dampak mengenai metode ini. Yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, social distancing ini dilakukan agar penghentian virus corona tidak berlanjut lebih meluas, dan beberapa masyarakat juga akan melakukan hidup sehat di dalam rumah, tidak berpapasan dengan orang lain agar tidak terjadinya penyebaran tersebut. Dampak negatifnya, pembelajaran ini kurang efektif sehingga banyak mahasiswa yang mengeluh akibat pembelajaran tersebut terjadi. Dengan tidak adanya kuota yang disediakan oleh kampus atau sekolah,
mereka tidak menyediakan dana untuk melakukan akses internet tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan akses pembelajaran dari rumah kalau tidak mempunyai kuota internet? Tentu pemerintah harus mengaplikasikan dana tersebut ke kampus agar kiranya kampus memberikan kepada mahasiswanya. Jadi berbagai macam pemikiran dari setiap mahasiswa itu harus kita pahami dan kita laksanakan. Semoga social distancing ini selesai dengan baik ke depannya, dan juga wabah virus corona ini juga harus hilang dari muka bumi ini agar semua sistem ekonomi, sistem pembelajaran kembali seperti semula dan semuanya terkendali dan kita juga baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.